Orang-orang yang tidak bisa kubenci adalah yang paling cepat pergi. Mungkin kita masih asing. Mungkin cuma dua nama yang kebetulan di tempat yang sama. Tapi setiap yang bernyawa selalu berjalan di garis antara pertemuan dan perpisahan. Maka aku penuhi garis itu dengan bunga, meski ujungnya bisa kulihat tanpa mata. Menekan memori sebelum layu, pudar tak apa, asalkan selamanya. Halo, aku Aulia. Ini ceritaku tentang berdamai dengan sementara. Sadar gak sih bahwa manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang sadar bahwa dia atau orang lain itu akan meninggal, dan akhirnya manusia juga jadi satu-satunya yang sadar akan perpisahan dan bahwa sesuatu itu pasti ada ujungnya. Bayangin betapa menyeramkannya hidup dengan kenyataan itu. Nah, hal tersebut adalah premis utama dari buku Denial of Death. Tapi di sini aku ingin sharing juga pengalamanku di mana dalam 2 tahun terakhir ini aku udah pindahan 6 kali, dan kalau sampai akhir tahun nanti mungkin bakal 9 kali. Sehingga dari situ aku banyak merenung soal sementara dan juga soal impermanence. Terus aku cerita sama sesama mahasiswa PhD juga, dimana saat itu aku lagi sedih-sedihnya karena ditinggal teman-temanku yang anak master, karena mereka kan cuma setahun ya, sementara kita akan menjalani sisa 2 tahun dan setelahnya itu tanpa mereka. Dan dia malah share insight yang menarik banget menurutku, karena dia sering menjadi visiting researcher di berbagai negara, yang bahkan dalam 2 tahun ini dia pindah-pindah negara tuh kayaknya udah 4 kali, dan itu cuma dalam waktu 3-4 bulan. Terus aku tanya ke dia kan, terus apa yang bikin kamu ngerasa oh kayaknya mau dia berteman meskipun cuma sebentar banget? Dia bilang karena sesuatu yang 4 bulan itu gak mesti akhirnya masa berlakunya atau kadaluarsa dalam 4 bulan aja. Mungkin cuma 1-2 akhirnya yang connect, tapi bisa jadi 1-2 orang ini akhirnya jadi teman yang cukup panjang usianya. Terus aku pikir, iya ya bener juga gitu, apalagi kalau dalam dunia riset kan, oh mungkin dia bisa jadi kolaborator atau apapun. Oh jadi malah ada sesuatu yang bisa dibikin dengan menyenangkan ternyata. Dan itu adalah salah satu pertemuan yang membuat aku cukup berdamai dengan sementara ini. Aku juga sempat mikir, kenapa ya aku baru kerasa banget ketika aku di luar ini. Ternyata kalau aku pikir-pikir di Indonesia itu kita cukup stagnan ya, atau mungkin ya stabil lah, dimana kalau dari cuaca itu juga predictable. Sementara ketika aku di sini itu ada 4 musim yang berbeda, yang artinya kita juga punya 4 strategi yang berbeda untuk menghadapi setiap musim. Dan di sini juga sunrise dan sunset itu beda-beda. Kadang sunset itu ada yang jam 4 sore, ada yang jam 6 sore, ada yang jam 9 malam. Dan kalau misalnya muslim juga harus sholat, ya itu waktu sholatnya juga beda-beda gitu. Jadi kita benar-benar harus adaptif di situ tiap pagi, ngecek cuacanya seperti apa, karena itu akan menentukan jaket apa yang akan kita pakai. Jadi mungkin oh ya, untuk aku yang dari negara tropis ini adalah sesuatu yang baru aku pelajari juga untuk adaptasi. Pengalaman ini nyambung sama konsep dari Jepang namanya Mono no Aware, yang kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu adalah kesadaran akan sesuatu yang sementara tapi indah. Jadi kalau di bahasa Inggris adalah ephemeral beauty, dan aku suka banget sih kata-kata yang menggambarkan sementara dalam bahasa Inggris tuh ada temporalities, ada transience, fleeting, impermanence. Nah, inspirasi dari konsep ini adalah momen ketika kita melihat bunga sakura, di mana mekarnya itu kan ada window tertentu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu, dan mungkin kalau bunga sakura itu mekar sepanjang tahun itu gak jadi sesuatu yang spesial. Jadi mereka ingin memanfaatkan momen yang singkat tapi indah itu semaksimal mungkin dengan cara piknik atau apapun lah, itu menjadikan agenda tahunan mereka. Terus aku juga punya analogi lainnya, misalnya kita ketemu artis atau idola kita lah, siapapun yang kita suka.
itu kita pasti ngejar-ngejar mereka kan. Dalam artian, ya kapan lagi kita bisa ketemu dengan mereka. Jadi kita manfaatkanlah waktu dimana kita ternyata bertemu artis ini. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir lagi ya, sebenarnya siapa sih yang bisa menjamin semua orang yang sepertinya selalu kita temui itu besok bisa ketemu lagi? Siapa yang menjamin bahwa usia itu akan bisa panjang? Bisa jadi besok nggak akan ketemu lagi kan. Intinya sama-sama nggak ada jaminan, tapi realization kita tuh beda. Nah di sini aku akhirnya lebih belajar untuk meromantisasi semua ya mungkin, karena aku benar-benar sadar akan kefanaan yang ada di hidup ini, baik itu dari orang maupun itu circumstances apapun itu. Dan aku belajar banyak banget untuk ikhlas dalam 2 tahun setahun ini. Akhirnya ada satu quote juga yang aku inget banget, dimana dia bilang ya, as long as it's not a crash and a smooth landing. Jadi yang penting kita itu bisa landing dengan lancar, dengan nyaman, dan sesuatu berakhir itu nggak apa-apa. Yang penting nggak mendadak, nggak kecelakaan gitu ya. Mungkin ketika kita tahu bahwa sesuatu itu akan berakhir malah bagus mungkin, karena akhirnya kan kita bisa prepare akan hal itu. Jadi ada hal-hal yang coba aku perbaiki juga, karena di awal itu aku bener-bener sempat ada di fase dimana aku benar-benar malas kenalan sama orang, malas ketemu sama orang, karena aku sangat takut perpisahan gitu. Dan aku pikir ya udahlah, ini kan kita cuma ketemu berapa bulan doang, aku takut ditinggal. Tapi setelah banyak merenung soal ini, akhirnya aku jauh lebih open dengan semuanya. Ketika banyak orang bilang ketika dating di usia 20-an akhir itu ya, kok males ya kenalan sama orang baru, males ngulang dari awal, terus obrolannya basi ya gitu. Terus aku malah mikir sekarang aku enggak, sama sekali enggak. Aku malah penasaran, pengen denger cerita orang. Aku pengen tahu kenapa ya dia bisa jadi orang yang seperti ini. Aku punya curiosity, aku punya excitement, dan dari situ aku malah jadi percaya diri bahwa aku bisa mengeluarkan sisi menarik dari setiap orang gitu, dan aku bisa ngobrol dan menggali hal itu dari mereka. Ada juga yang bilang, tapi males tahu kita nanti ngulang cerita gitu. Tapi dari ceritaku yang diulang-ulang ini, selalu ada perspektif yang baru kok, malah gitu. Sehingga mungkin ada angle baru yang ditawarkan, terus aku jadi menemukan insight yang baru malah gitu. Oh iya ya, kita bisa ngelihat itu dari sudut pandang yang ini. Misalnya kita nonton movie deh ya, sebuah film. Interpretasi setiap orang itu bisa beda-beda kan, dan sama juga aku kira dengan interpretasi seseorang akan ceritaku, sehingga aku juga nggak begitu kesal gitu ketika harus mengulang-ulang cerita. Terus satu lagi yang aku suka adalah aku kira selalu ada sisi baru dari diri kita yang baru keluar atau baru diactivate lah gitu istilahnya, ketika kita bertemu dengan orang yang tepat. Misalnya itu bisa dari manapun ya, dari sisi personality, misalnya ternyata aku bisa ya terbuka, ternyata aku bisa ngomong di depan kamera gitu, ternyata aku bisa cukup sosial. Atau bisa juga misalnya ke arah hobi atau interest gitu, ternyata aku suka gym, ternyata aku suka lari, ternyata aku suka masak gitu. Dan aku malah merasa itu adalah hal yang sangat menarik ya, ketika kita bisa masuk ke dunia yang berbeda gitu. Jadi aku kira orang itu selalu introducing ke dunia yang sangat berbeda dengan kita. Misalnya ada orang yang dia tuh super nerd banget, dekat sama orang yang entah dia itu atlet misalnya atau musisi, itu kan dunia yang sangat berbeda ya. Dan ya udah, akhirnya mungkin kita jadi tahu ternyata kita punya kesukaan baru, dan meskipun pada akhirnya mungkin kebiasaan itu stick lebih lama dari orangnya. Misalnya aku jadi suka nge-gym tapi teman gymku udah nggak ada lagi gitu. Tapi ya udah, aku punya satu cerita di mana dulu aku sempat dekat sama guru les gambarku. Jadi sebelum kuliah, yang tadinya aku tuh cuma mau masuk FSRD karena aku nggak mau ada matematikanya. Yang sebenarnya aku nggak bisa gambar juga, dan di situ aku udah agak-agak mau menyerah karena ya aku ngerasa aku nggak bisa. Tapi karena aku dekat sama guru les ini dan dia baik banget, dia selalu nyemangatin, dia nganterin juga keliling kampus. Akhirnya aku
masuk jurusan desain. Dan meskipun aku sudah nggak sama orang ini, aku udah lost contact, aku juga nggak tahu endingnya gimana gitu. Pokoknya tiba-tiba udah nggak deket lagi aja. Tapi impactnya itu sampai puluhan tahun, sampai aku sekarang gitu. Jadi kedekatan dengan seseorang yang sementara itu bisa jadi impactnya jangka panjang. Lalu aku menyimpulkan, mungkin hidup itu memang penuh dengan pertemuan singkat yang bermakna. Waktu aku masih kuliah juga nih, aku pernah ketemu ibu-ibu di Damri. Nah, ibu-ibu itu pokoknya nggak bisa bayar lah, nggak bisa bayar bisnya. Terus aku bayarin gitu, karena kan ya udah gitu ya, cuma 2.000 doang. Tapi si ibu ini tuh kayak makasih banget, terus dia doain aku panjang banget, yang sampai aku tuh kaget karena aku ngerasa ini cuma 2.000 gitu, kayak kenapa gitu. Tapi ya udah, aku nggak tahu apa yang terjadi dengan ibu itu, ya mungkin dia sedang menghadapi hari yang sangat-sangat berat gitu, sehingga apa ya, ketika kamu punya kesempatan untuk berbuat baik atau mengatakan hal baik, katakanlah, karena kita nggak pernah tahu sih sebenarnya keadaan orang itu seperti apa. Dan mungkin hal yang sangat-sangat kecil menurut kita seperti 2.000 tadi, buat aku itu tuh bermakna besar buat mereka. Terus aku juga pengen pakai analogi ini, misalnya ada seseorang yang ingin mengakhiri hidupnya, terus dia berjalan, dia ketemu orang lah, random orang ini, entah gimana caranya orang ini tuh mengatakan semua hal yang pengen didengar oleh orang yang lagi depresi tadi lah misalnya. Dan akhirnya dari situ dia memutuskan, oh akhirnya saya mau melanjutkan hidup deh. Nah, apakah itu nggak berdampak besar gitu? Apakah sebuah kesementaraan itu tidak bisa punya dampak ketika dia benar-benar ya membuat seseorang yang akhirnya jadi lebih hidup gitu, mau untuk hidup. Mungkin karena itu juga ya, film favoritku itu adalah Before Sunset dan Before Sunrise, pokoknya trilogi itu, yang padahal isinya itu cuma orang ngobrol sambil jalan, tapi aku merasa ada juga obrolan-obrolan yang akhirnya bisa mengubah hidup kita. Oh, ada juga film Indonesia yang aku suka, judulnya One Night Stand. Yang terlepas dari semua itu, tapi intinya si karakter di film One Night Stand ini setelah ketemu itu yang cuma sehari, dia bisa mengambil keputusan besar di dalam hidup mereka yang sudah ditunda sekian lama gitu, mungkin puluhan tahun gitu. Jadi ya itu mungkin gitu, untuk menunjukkan bahwa sementara itu bermakna. Kalau masih sangsi bahwa sementara itu nggak bermakna, coba katakan itu ke orang tua yang kehilangan anaknya ketika mereka masih kecil. Ya, ini karena aku habis baca buku Cuci Piring juga ya. Jadi kehadiran anak tersebut walaupun sangat singkat, walaupun sudah tidak ada lagi di dunia ini, tetap akan membekas umur hidup sampai orang tua itu meninggal ya. Akhirnya di sini aku mengambil kesimpulan bahwa kehadiran seseorang itu bukan tentang sementaranya, tapi tentang impactnya. Pada suatu hari lagi, aku sedang wawancara untuk risetku, dan kebetulan aku bertemu dengan seseorang yang nonton YouTube aku juga gitu, dan dia bilang dia suka banget sama channelnya. Jadi setelah itu kami ngobrol panjang, yang sebenarnya intinya kayak aku cerita soal episode ini sih, tapi live gitu. Dan orang ini bilang bahwa ya dia senang bisa ketemu aku in person, meskipun nggak ketemu lagi mungkin ke depannya, tapi dibilang dia bakal ingat seumur hidup, yang abis itu diralat gitu. Kayaknya agak berlebihan ya. Terus aku juga bilang ya, iyalah hidup kamu masih panjang gitu kan. Tapi setelah dipikir lagi, mungkin malah aku ya yang akan ingat gitu, karena sebenarnya banyak sih yang menyemangati aku gitu, atau ya komentar kan ya di kolom YouTube ini. Tapi ketika ketemu orang yang ngomong secara langsung, itu tuh bener-bener menyemangati aku, yang sebenarnya channel ini tuh udah bener-bener aku arsipkan gitu. Aku arsipkan, dan untuk memulai lagi tuh kayak cukup berat gitu. Dan ya hidupku berubah ketika bertemu orang ini, dan itu permanen kan, sama kayak apa yang terjadi dengan guru les gambarku gitu. Akhirnya ya hidupku juga berubah. Aku suka menjadikan orang itu sepertinya sebagai ini sih, sebagai kompas untuk menunjukkan kesini aja gitu. Aku melihat
misalnya di depanku nih ada ribuan jalan, ribuan opsi lah ke masa depan, dan ketemu orang itu akhirnya mengarahkan gitu loh, mengarahkan aku untuk mengambil jalan ini, dan ya sudah, akhirnya itu jadi sesuatu yang impactful gitu. Jadi meskipun apa ya, sebenarnya views YouTubeku juga biasa aja kan, tapi akhirnya aku paham bahwa oh maybe sincerity and honesty will reach someone somehow, and it's a good thing kalau misalnya ada orang yang merasa nonton video ini adalah sesuatu yang bermakna buat mereka. Di salah satu bait puisiku, aku pernah menulis memories are dreams turned brave. Jadi memori adalah mimpi yang menjadi berani. Karena ketika tadi ya kita memahami kenyataan ini, sesuatu akan berakhir, akhirnya kita jadi makhluk yang sangat aware dengan konsekuensi, dan kita jadi sangat-sangat calculated. Ya sebenarnya aku ini banyak belajar dari ngelihat Vidi sama Sila sih. Jadi misalkan kamu bayangkan aja ya, kamu punya pasangan di mana ya dia sakit keras, ya ada kemungkinan untuk sembuh, tapi kemungkinan yang lebih besarnya adalah dia akan meninggalkan kamu dalam beberapa tahun. Kalau aku ada di posisi perempuannya, mungkin teman-temanku juga akan bilang, kamu yakin mau sama dia, kamu gak mau sama orang yang bisa nemenin kamu sampai tua aja, atau ya banyak-banyak lah gitu, yang akhirnya mengarahkan aku untuk memilih dengan tidak yang sementara ini gitu. Tapi mungkin ketika aku tidak berani untuk oke lah aku stick dengan orang ini, mungkin aku malah akan kehilangan, let's say mungkin pernikahannya itu hanya 5 tahun ya, aku malah akan kehilangan 5 tahun paling bahagia aku, 5 tahun dimana aku paling nyaman, paling apa ya, paling merasa jadi diriku sendiri. Itu mungkin akan jadi sesuatu yang aku ingat seumur hidup, dengan cerita yang gak akan habis-habisnya. Memang sih dalam tanda kutip ya ada kadaluarsanya, dan itu cukup cepat, tapi ya menurutku mungkin itu sudah cukup untuk jadi bekal ya untuk aku menjalani hari-hari aku ke depannya. Dan ketika kita terlalu khawatir bahwa sesuatu itu akan berakhir, menurutku kita malah banyak melewatkan banyak kebahagiaan tadi, kebahagiaan yang mungkin singkat, but it's okay. I think we just have to make peace with that gitu, bahwa ya sudah, itu it's okay, itu nggak apa-apa. Karena hidup ini isinya itu adalah ya udah membuat moments, membuat memori. Mungkin bukan sesuatu yang abadi, tapi I think good memory itu good enough sih untuk kita coba dan kita experience semuanya. Puisiku yang di awal judulnya Press Memory, karena aku mengambil inspirasi dari Press Flower, dimana filosofi bunga sendiri itu menurutku itu sudah menarik ya, karena kadang-kadang ada orang yang bilang, kenapa sih orang tuh ngasih bunga, ini kan bisa layu gitu, kayak gak guna banget sih buang-buang uang buat itu. Ya, tapi menurutku bunga ini mengajarkan filosofi yang tadi gitu, tentang ephemeral beauty tadi, bahwa sesuatu itu akan layu. Makanya ketika bunga ini masih mekar, masih ada di vas kita coba untuk hargai itu gitu, kita lihat mereka. Tapi ketika kita melakukan si press flower ini, kita mencoba untuk mengabadikan yang sementara itu untuk lebih lama. Karena kalau di sini aku menganalogikannya dengan sebuah memori gitu. Makanya aku termasuk orang yang sering ngasih hadiah-hadiah kecil ke orang lain. Aku juga sering ngasih handwritten notes, karena ketika ngobrolin soal orang lain yang sementara di kehidupanku, kan berarti aku juga sementara ya di kehidupan mereka gitu. Jadi aku suka, ayo udah, yang penting kamu jangan lupain aku ya gitu. Jadi aku kasih kenang-kenangan gitu. Bahkan kalau misalnya foto pun itu suka aku print fotonya gitu, jadi ada yang bisa dipegang. Ada satu artikel yang menarik juga sih, aku taruh di kolom komentar, di kolom deskripsi. Jadi dia mengkritisi soal budaya screen, dimana sekarang apa-apa tuh dimasukkan ke screen ya, sehingga ada satu indera yang mereka kekurangan sensasi, yaitu taktil atau sentuhan gitu. Dan itu adalah sesuatu yang penting juga sebenarnya gitu. Mungkin itu ya alasan kenapa aku juga suka ngeprint dan ngasih sesuatu tuh yang materializing lah. Jadi aku pengen itu materializing memori aku ke orang ini, yang bisa dilihat, dipegang, disimpan gitu. Terus aku juga mencoba untuk capturing sesuatu dalam bentuk puisi. Jadi kalau misalnya foto kan ya udah, itu kan realis ya. Tapi kalau puisi itu aku pengen capturing impresi aku
ketika ada di momen itu. Aku juga nulis diary itu kalau bisa aku nulis tuh in the moment gitu. Kalau aku lagi seneng itu bener-bener aku tulis supaya nanti aku bisa baca lagi dan aku ngelihat, oh iya ya dulu tuh aku pernah merasakan ini gitu. Ini is a good memory. Terus aku suka membayangkan juga gimana ya kalau misalnya besok aku amnesia, informasi apa yang akan aku dapatkan dari aku, dari galeri, dari sosial media gitu. Informasi apa ya? Dan itu tuh akhirnya bikin kita sadar bahwa oke, informasi apa yang akan aku dapatkan itu adalah informasi apa yang pengen aku keep, pengen aku simpan gitu. Aku juga punya kecenderungan bahwa aku lebih sering menyimpan cerita baik di dalam diary gitu. Jadi aku pengen keeping meskipun ternyata orangnya nyebelin, tapi ketika aku buka lagi diary, oh enggak, dia baik kayak gitu. Agak-agak halu ya, cuma kayak ya udahlah, maksudnya kenapa kita harus mengingat hal-hal yang buruk dari seseorang gitu. Kita keep aja yang baik-baiknya. Balik lagi ke puisi yang di awal, selama kita masih jadi makhluk yang bernyawa atau dalam bahasa Inggrisnya mortal, ya hidup kita juga akan sementara dan ya sudah seharusnya kita bisa berdamai dengan sementara juga. Kita selalu berjalan di antara satu garis antara pertemuan dan perpisahan, ya udah itu takdir kita sebagai makhluk bernyawa. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengisi garis tersebut dengan bunga kalau di puisi tadi, tapi kalau di kehidupan nyata ya dengan moments dan dengan memories tadi gitu. Jadi ya banyaklah ketika ketemu orang itu seharusnya kita malah excited. Kadang-kadang aku berpikir, wah, Aulia Ardista seperti apa lagi ya yang akan muncul ketika aku bertemu dengan orang ini, atau ketika aku dekat dengan orang ini, aku bisa menjadi seperti apa lagi ya gitu. Momen dan memori apa lagi yang bisa kita buat bersama. Gak harus kan kita itu ketemu idola dulu, atau gak haruslah seseorang itu sakit dulu gitu, sampai kita menyadari bahwa semua orang itu memang benar-benar bisa pergi kapan aja dan gak harus soal meninggalkan juga ya. Mungkin ya kalau cinta pun atau rasa sayang mungkin bisa jadi pudar ketika itu gak dirawat gitu. Jadi ketika aku punya pemahaman seperti itu, malah itu membuatku lebih ingin menciptakan momen-momen yang berkualitas gitu dan menghargai kehadiran setiap orang yang ada di hidupku, gak peduli berapa lama dia ada, mau itu sekali ketemu doang, mau itu sebentar atau lama. Sejujurnya mungkin ini juga bagian dari aku rationalizing pengalamanku ya, karena kebetulan aku belum menikah dan aku belum punya orang yang betul-betul stay sama aku dan merencanakan masa depan bersama dengan sangat detail. But it's okay gitu, mungkin ini adalah pelajaranku. Ya kadang-kadang seseorang itu gak bisa menjanjikan masa depan untuk kamu, atau gak bisa lagi ada di masa depan kamu karena satu dan lain hal. Tapi aku rasa kalau mereka itu tulus, kalau mereka itu memang baik dan genuine, jejak kehadiran dia tuh akan terus sama-sama dengan kamu gitu, akan stick terus sama kamu. Mungkin apa ya, sesimpel kamu adalah orang yang lebih baik setelah kenal dengan orang ini. It's a good thing kan, kamu tetap maju ke depan. Jadi ya balik lagi bahwa impact itu gak sama dengan durasi, tapi seberapa dalam sih kalian bisa menyentuh kehidupan satu sama lain. Dan koneksi itu menurutku sangat-sangat berharga. Dari sini aku jadi lebih menghargai dan juga lebih mensyukuri pertemuan apapun itu. I think every meeting is magical dan every meeting is for a reason. Ya nggak semua sih, misalnya nggak setiap aku naik Gojek itu ada artinya juga kenapa aku bersama bapak Gojek ini. Cuma ya ada beberapa lah yang menyentuh sekali buat aku, dan aku nggak marah-marah lagi gitu kalau misalnya orangnya itu dalam tanda kutip diambil lah gitu, atau nggak ada lagi di kehidupanku. Mungkin di sini rezekiku adalah ketemu orang-orang yang tadi, yang menyentuh aku, yang mengarahkan aku, yang membentuk aku, yang menginspirasi lah aku. Dan kalau aku menggunakan mindset ini, oh ya ternyata aku beruntung juga karena aku banyak sekali ketemu orang-orang yang seperti itu di dalam hidupku. Renungan-renungan aku tadi itu kan sifatnya masih berupa hipotesis ya, yang akhirnya perlu dibuktikan benar atau enggak sih. Makanya di sini aku pengen tanya kamu juga, kalau misalnya kamu punya pengalaman yang sama,
Mungkin kamu punya cerita soal pertemuan-pertemuan yang singkat atau sementara, tapi itu cukup untuk mengubah hidup kamu atau minimal ini deh, mengubah cara pandang kamu terhadap sesuatu. Dan nggak harus dari orang yang dekat juga ya, mungkin ya kayak tadi orang-orang yang cukup random seperti orang yang aku temui di Damri tadi, yang akhirnya membuat aku berpikir, oke, ketika aku sedang punya kapasitas untuk membantu, bantulah. Itu stick banget loh sama aku seumur hidup. Jadi bisa jadi sesuatu yang kecil itu impactnya besar buat orang lain. Nah, mungkin kamu juga punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Aku penasaran ingin dengar juga ceritanya. Dan terakhir, selamat membuat memori dengan orang-orang yang kamu sayang.